semuanya. Tema renungan yang saya bawakan adalah menjadi pembawa damai. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu sehingga Engkau boleh beri kami kesempatan untuk dapat menikmati kehidupan kami sehari-harinya, hari lepas hari ya Bapa. Dan sebentar lagi Engkau boleh beri kami kesempatan untuk sedikit mendengar daripada firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau boleh bukakan pikiran, hati, dan telinga kami, supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami juga menerapkannya di kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dan biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi penopang bagi hidup kami selanjutnya ya Bapak. Ya Bapak juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Kau boleh berkati hamba-Mu agar hamba-Mu boleh menyampaikan firman ini dengan baik dan benar, tidak ada kesalahan dan tidak menjerumuskan dalam kesesatannya Bapak. Biarlah firman ini boleh menjadi penopang bagi setiap orang dan biarlah kami boleh mendengarkannya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema ini terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 yang berbunyi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Carilah kedamaian, maka hati kita akan tenang. Carilah kedamaian, maka hidup kita akan damai. Dan carilah kedamaian, maka kita pun ikut membangun satu kehidupan. Lalu jika kita mencari sebuah kedamaian, apakah kita bisa menjadi seorang pembawa damai? Kedamaian itu diperoleh ketika kita datang kepada Yesus Kristus. Kedamaian itu akan kita dapatkan ketika kita hidup di dalam kehendak-Nya. Seringkali seseorang ingin hidup dengan damai, dengan tentram, tapi lupa untuk berdamai dengan dirinya sendiri dan orang di sekitarnya. Bahkan masih menyimpan rasa kebencian, sering menghina dan terjadi perselisihan. Dan kita semua pasti masih terlibat dalam hal yang buruk itu. Untuk mencari damai tidak sesulit menjadi pembawa damai yang harus meninggalkan kesesatan, kebimbangan, dan juga kesedihan. Untuk menjadi pembawa damai, kita harus memiliki sukacita. Tetapi ketika kita semua yang memiliki identitas, yang percaya kepada Yesus Kristus, pasti memiliki damai sejahtera yang bukan berarti karena kita menerima sebuah popularitas, jabatan, kedudukan yang tinggi, dan menerima kehidupan dalam kemewahan. Kita memang bahagia mendapatkan hal itu jika Tuhan yang beri. Tapi dasar atau persoalan kita bukan itu, tapi perjumpaan kita dengan Sang Juru Selamat Raja Damai seperti yang tertulis dalam Efesus 2 pasal yang ke-14. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Yesus harusnya membawa damai yang bukan berarti membawa ramai, membuat sebuah masalah, yang selalu membawa onar di kehidupan sekitarnya. Tuhan sendiri yang membawa damai sejahtera bagi kita, dan seharusnya kita juga membawa damai bagi sekeliling kita, seperti yang tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang harusnya membawa damai bagi kita semua, yang harus menyebarkan kedamaian. Seperti jika terjadi sebuah pertengkaran atau perselisihan di sekitar kita boleh pisahkan, kita boleh merukunkan mereka kembali. Jika kita melihat orang yang salah paham atau teman-teman kita yang salah paham, kita harus mendamaikan mereka untuk mendamaikan permasalahan yang terjadi, kesalahpahaman yang tadi mereka lakukan. Jadi seringkali kita tuh harus menyebarkan hal yang baik, tapi kadang selalu ada yang menghalanginya. Lalu bagaimana cara kita untuk menjadi seorang pembawa damai? Yang pertama, memiliki inisiatif untuk berdamai. Untuk kita semua yang punya masalah dengan orang lain, bahkan buat orang yang sakit hati akan perbuatan atau perkataan yang kita lakukan, maka kita harus meminta maaf lebih dahulu. Jangan gengsi. Untuk menjadi seorang pembawa damai itu kita tidak boleh gengsi. Jangan seolah-olah itu tidak terjadi apa-apa.
di antara permasalahan yang telah kita buat ataupun yang terjadi, karena kita sebagai pembawa damai tidak seharusnya menyimpan kepahitan bagi sekeliling kita atau sekitar kita. Seringkali orang tidak mempermasalahkan secara langsung, tapi di hati kita pasti menyimpan sebuah kepahitan. Maka dari itu sebagai pembawa damai kita harus menghilangkan kepahitan dalam diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan Matius pada pasal yang kelima ayat yang ke-23. Lalu yang kedua, ada damai sejahtera yang hidup di dalam kita. Roh kita tuh bekerja untuk membawa damai bagi saudara-saudara kita, di mana kita harus belajar untuk merendahkan hati. Dan yang ketiga, ada sukacita dalam Roh Kudus. Jadi dikatakan pada kitab 2 Timotius pasal yang ketiga bahwa pada akhir zaman yang akan datang nanti manusia tidak suka kedamaian, mereka akan suka menjelekkan, mencemooh, tidak suka mengasihi dan tidak suka dengan hal-hal yang baik, terjerumus dengan hal yang buruk. Jadi kita sebagai pembawa damai seharusnya mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk berdamai satu sama lain tanpa menimbulkan kebencian ataupun perpecahan. Lalu kalau kita ingin hidup dalam kebaikan dan ingin damai sejahtera, kita harusnya menjaga perkataan, juga perbuatan kita sendiri juga harus memastikan berbuat hal baik dan menjauhi hal-hal yang jahat. Jangan menipu orang, mengolok orang, menyerang orang secara fisik ataupun merusak mentalnya. Karena seringkali itu sudah terjadi di kalangan remaja seperti kita ini. Jadi mari kita semua anak-anak Tuhan Yesus bahwa menjadi seorang pembawa damai dan menjaga hubungan baik dengan semua orang, baik maupun miskin ataupun kaya, tanpa membeda-bedakan kedudukan ataupun derajat. Karena di kehidupan kita yang sekarang ataupun yang akan datang nanti, bahkan sesama Kristiani masih sering saling menjatuhkan satu sama lain. Di kehidupan kita sendiri pun masih belum merasakan damai penuh dan masih dipenuhi rasa kekhawatiran akan masa depan. Tetapi yang menjaga damai sejahtera kita adalah bagaimana rasa percaya kita kepada Yesus Kristus sesuai dengan Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Jadi mari kita percaya kepada Yesus Kristus dan menyebarkan kebaikan, karena di mana ada kebaikan dan kebenaran akan timbul damai sejahtera. Sekian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk hidup bersama-sama di tengah-tengah perbedaan yang ada ya Bapa. Kiranya Engkau boleh pakai kami untuk menjadi pembawa damai bagi orang sekitar kami. Biarlah hati kami boleh selalu mengampuni, mengasihi sesama kami, dan biarlah kami tidak menyimpan kepahitan dengan sesama kami, bahkan yang terdekat dengan kami ya Bapa. Biarlah Kau hapus segala kepahitan yang telah kami simpan mendalam ya Bapa. Biarlah kami selalu menyimpan sukacita, tidak ada lagi kepahitan ataupun hal-hal yang masih kami rasakan di dalam sakit hati kami ya Bapa. Biarlah boleh kedepannya kami boleh menjadi pembawa damai yang bisa mendamaikan orang-orang ya Bapa, dan boleh diandalkan oleh orang-orang, dan biarlah kedamaian itu selalu terjadi di kehidupan sekarang ataupun nantinya Bapa. Kiranya tangan bekerja di kehidupan kami, biarlah roh-roh kami bekerja untuk bisa menjadi pembawa damai ya Bapa. Berikanlah kami sebuah hati yang tulus, hati yang mengasihi, hati yang mau menerima seseorang, mau menerima sebuah kejahatan dan mau memaafkannya ya Bapa. Biarlah kami boleh merendahkan diri kami ya Bapa, merendahkan hati kami ya Bapa, dan kiranya Engkau boleh bantu kami untuk boleh menjadi pembawa damai, karena bagi kami tidak mudah ya Bapa jika Engkau tidak turut campur di dalam kehidupan kami ya Bapa, karena terkadang kami pun juga masih keterlibatan dalam kebencian, kesesakan, dan rasa sakit yang masih kami rasakan ya Bapa. Kiranya Engkau boleh bantu kami untuk keluar dari rasa-rasa hal-hal atau perilaku
perilaku yang buruk itu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati kami ya Bapa dimanapun kami berada, dan biarlah kami bisa menjadi pembawa damai dengan identitas kami yang percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.